ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan Shalom, selamat pagi. Presbiter yang melayani menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam ibadah hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta yang dilaksanakan di GPIB Jemaat Peniel Palembang. Kami mengucapkan selamat datang bagi seluruh warga jemaat sekalian, serta bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Demikian juga kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang mengikuti ibadah ini melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Peniel Palembang. Semoga ibadah kita pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Meilin S. Tetelepta TMTH Konpas. Mari kita masuk dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah.
Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Demikian nats pembimbing menurut 1 Korintus pasal 7 ayat 19. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, marilah kita mengakui segala salah dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah, mampukanlah kami untuk senantiasa hidup di dalam pertobatan, meninggalkan kehidupan yang sia-sia, belajar dengan tekun tentang firman-Mu, dan siap mengambil bagian dalam menjadi terang bagi sesama kami. Terimalah pengakuan kami, ya Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat Tuhan, bagi setiap kita yang telah dengan sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat di hadapan Allah, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 7 yang menyatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita,
sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari berdiri. Setelah kita mengaku dosa dengan sungguh di hadapan Allah, dan untuk hal itu Ia menganugerahkan pengampunan kepada kita, maka sekarang mari dengarkan perintah hidup baru, seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 13 yang menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kesaksian pujian untuk kemuliaan Allah akan disampaikan oleh jemaat sektor pelayanan 4.
Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari sediakan dan siapkan hati pikiran kita. Kita juga mempersiapkan pembacaan Alkitab yang akan kita baca dan renungkan 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai ayat 19. Kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai ayat 19. Mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Dalam sukacita hari perhentian, Tuhan menghimpunkan kami di rumah yang kudus ini. Melandasi ibadah kami dengan membaca Alkitab dan merenungkannya. Namun karena keberdosaan kami tidak dapat mengerti dan menghayati kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami dan kuasailah hati pikiran kami yang berdosa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar daripadanya kami dapat pengertian, pemahaman, dan ketika kami hadir di tengah-tengah kehidupan kami memelihara dan memberlakukannya. Dan di dalam hidup kami, nama Tuhan dipuji serta dimuliakan. Hamba-Mu yang berdosa yang Tuhan tempatkan di sini untuk memberitakan bagi jemaat-Mu. Layakkan, kuduskan, urapi lidah, mulut, bibir, bahkan segenap diri dan hidup hamba-Mu, agar hamba-Mu bukan saja menjadi pemberita, tetapi pelaku teladan firman, sehingga pemberitaan hamba-Mu tidak menyesatkan umat yang mendengarkannya. Berfirmanlah Bapa kepada kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar dan menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai ayat 19 yang dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 yang menyatakan, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan
Jemaat silahkan duduk kembali. Salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, apa kabar? Puji Tuhan, kalau kondisi kita baik-baik, bahkan luar biasa, berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa kembali berada bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah di hari perhentian pada minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, pernah mengungkapkan begini, dan beliau menuliskan begini, saya bacakan karena saya mengutip, jadi saya baca. Beliau katakan, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ungkapan Bung Karno mau mengatakan ada pengharapan pada dirinya pribadi sebagai seorang pemimpin yang besar. Tetaplah menjadi orang Nusantara. Tetaplah menjadi pribadi Nusantara. Dan tetaplah berpegang teguh pada kultur, adat, dan budaya bangsa kita sendiri. Kenapa? Karena adat dan budaya kita sangat kaya. Jadi, kenapa harus menjadi orang lain? Adat, budaya, dan bangsa kita yang sedemikian kaya menandakan bahwa bangsa ini memiliki jati diri, sehingga dia tidak menjadi orang lain. Dan satu hal yang menarik, dalam keragaman budaya yang sejati, kita dipersatukan melalui Pancasila. Karena itu, sebagai orang percaya yang juga berada di Nusantara ini, maka sebenarnya pengharapan Bung Karno juga sama bagi kehidupan kita sebagai bagian dari bangsa ini untuk menghayati dan bersama-sama mengamalkan nilai-nilai luhur yang ada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita dengan iman Kristen kita. Saya yakin dan percaya apa yang disampaikan oleh Bung Karno ini sejalan dengan apa yang mau disampaikan oleh Paulus dalam pembacaan kita pada saat ini. Namun sebelum kita masuk ke sana, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan juga anak-anak, sebenarnya ada apa? Apa yang membuat Paulus mengatakan di ayat 19, sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Jemaat Korintus menghadapi 4 masalah. Masalah yang pertama yang tercatat di sini di pasal 7 ayat 1 itu sebenarnya berkaitan dengan masalah seksual. Sejumlah orang Korintus berpikir bahwa melakukan hubungan seks di luar perkawinan itu bukan masalah. Jadi mereka memiliki pandangan, pemahaman, pengertian, bahkan menjadi prinsip bahwa melakukan hubungan seks di luar perkawinan itu tidak masalah. Kenapa? Budaya di sana seperti itu. Dan karena itu, kita tahu bersama, di sana ada satu kuil, dan di kuil itu menyembah dewi itu dengan cara
berhubungan seks. Sehingga itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang biasa saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan itu tidak benar itu. Kenapa? Karena hukum Taurat mengatakan jangan berzina. Jelas hukum Taurat mempertahankan supaya mereka yang hidup berpasangan sebagai suami istri tetap berada dalam ketaatan dan kesetiaan, menjunjung tinggi perkawinan. Kita melihat Paulus menolak pendapat ini dan memberikan nasihatnya di ayat 2. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Paulus bilang, baik kalau tidak kawin atau tidak menikah. Tapi kalau tidak tahan untuk jatuh ke dalam percabulan, lebih baik menikah atau kawin. Itu maksudnya. Masalah yang kedua yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus pada waktu itu, ada pemahaman dan pemaknaan yang keliru tentang spiritualitas. Jemaat Korintus menganggap bahwa hubungan seksual yang dilakukan antara suami dan istri bisa merusak spiritualitas. Hubungan yang dilakukan oleh suami istri secara biologis merusak iman, mengotori tubuh. Pada sisi lain dikatakan tidak masalah, tapi pada sisi lain bahwa hubungan yang sah itu mengotori kerohanian kita. Karena perbuatan biologis hanyalah perbuatan tubuh, sementara perbuatan seks mengotori spiritualitas dan mengotori kerohanian atau keimanan seseorang. Kembali pada akhirnya Paulus mengatakan di dalam ayat 2 sampai ayat 5. Kecenderungan pemahaman ini membuat orang-orang di Korintus menjauhi satu dengan yang lain dan berupaya untuk bercerai. Jadi perceraian bukan sesuatu yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pada masalah yang kedua ini, mereka berusaha merubah status sosial untuk kepentingan spiritual. Dengan anggapan bahwa perubahan status sosial akan berdampak pada kehidupan spiritual mereka. Persoalan yang ketiga, masalah persembahan, daging persembahan. Ada yang mengatakan boleh dimakan dan ada yang mengatakan haram untuk dimakan. Dan karena itu pada kesempatan lain Paulus mengatakan, kamu yang kuat hendaklah menopang yang lemah. Yang kuat yang dimaksudkan oleh Paulus dalam hal daging yang dipersembahkan kepada berhala adalah mereka yang tidak melihat daging itu sebagai hal yang haram. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, orang-orang goyim. Goyim istilahnya untuk orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi mengatakan bahwa daging yang dipersembahkan kepada Allah tidak masalah untuk dimakan dan dikonsumsi. Sementara orang-orang Yahudi mengatakan itu tidak boleh. Persoalan ini Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mau dikatakan bahwa Paulus mau menyampaikan orang-orang yang lemah hati nuraninya kiranya dapat melihat dan menyaksikan ini sebagai sesuatu yang tidak penting.
Allah yang diimani, Allah yang disembah oleh pengikut Kristus. Dia hidup sebagai manusia yang berpegang dan melakukan pengetahuan yang benar tentang imannya kepada Allah. Persoalan yang keempat yang ada di dalam teks bacaan kita yang kita baca tadi di ayat 17 sampai ayat 19. Aturan jemaat ini sebenarnya sampai ayat 40. Persoalan bersunat atau tidak bersunat, di satu sisi pada mereka yang telah disunat berkembang pemikiran bahwa tanda-tanda sunat itu sebaiknya ditiadakan. Dan mereka yang tidak bersunat harus disunat. Latar belakangnya sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahwa pada masa itu bagi orang-orang Goyim atau orang-orang non-Yahudi, sunat dipandang sebagai tindakan yang tidak beradab. Sunat itu berlaku bagi orang-orang yang berkedudukan sosial rendah. Di samping itu juga kerap terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha dan berupaya meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan karena itu marak pada waktu itu dilakukan operasi untuk meniadakan tanda itu, meniadakan sunat. Ada dua hal yang membuat mereka meniadakannya. Yang pertama, karena mereka dipandang memiliki strata yang rendah, dan karena itu mereka tidak memiliki tingkat sosial yang perlu dipandang. Yang kedua, penganiayaan yang mereka alami, sehingga mereka mencoba untuk meniadakan itu. Padahal yang mereka lakukan adalah tanda perjanjian yang menghisap mereka dalam keselamatan, perjanjian Allah dengan Abraham. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, ketika Allah mengikat perjanjian dengan Nuh, tandanya atau simbolnya adalah pelangi. Ketika Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, tanda atau simbol materainya adalah sunat. Dan ketika Tuhan Allah di dalam Kristus mengikat perjanjian dengan manusia, dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tanda materainya adalah baptisan. Tanda-tanda inilah yang diupayakan oleh setiap orang pada waktu itu untuk ditiadakan. Dan karena itu Paulus mengatakan, baik bersunat maupun tidak bersunat tidak penting. Karena itu setiap orang yang masuk ke dalam komunitas Yahudi, mereka tidak perlu disunat. Karena mereka sudah terhisap di dalam keselamatan yang dikaryakan oleh Allah melalui Yesus, yaitu baptisan. Saya tidak mengatakan bahwa kalau ada orang tua pada masa kini yang tetap melaksanakan sunat bagi anak laki-lakinya karena sunat sudah menjadi alasan kesehatan, bukan lagi tentang spiritualitas atau keimanan. Paulus bilang di ayat 1, ini sebenarnya yang menjadi persoalan yang disinggung oleh Paulus bagi orang-orang yang meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah dia meniadakan tanda-tanda sunat itu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Paulus mau bilang bahwa sunat itu bermakna hanya jika seluruh hukum Taurat dilakukan dengan baik dan benar. Yeremia mengatakan bahwa sunat sejati terjadi di dalam hati. Artinya bahwa hati yang kotor itu ya dibuang. Sunat, kulup, pucuk dari kelamin dipotong menghasilkan darah. Darah adalah simbol kehidupan bagi orang Yahudi. Karena itu kebangsaan mereka hidup dengan ditandai oleh sunat. Yeremia katakan itu tidak penting. Karena yang terpenting adalah bersunat hati. Hati yang kotor dibuang. Itu yang lebih penting. Dan Paulus katakan yang penting adalah bagaimana setiap orang dalam kehidupannya melakukan hukum-hukum Allah. Apa itu hukum-hukum Allah? Hukum Allah itu adalah hukum kasih. Jadi setiap orang harus melakukan hukum Allah dengan memberi diri melakukan kasih dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berdasarkan penekanan Paulus dalam ungkapannya pada prinsipnya bahwa warga jemaat tetap dalam keadaan seperti ketika ia dipanggil. Tidak perlu sampai mengubah status mereka dengan maksud bahwa perubahan tersebut dapat mempengaruhi spiritualitas mereka. Tanda lahiriah itu tidak penting. Karena hal yang penting adalah bagaimana kita memberlakukan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bukan setiap orang yang berseru lip sync, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yakobus pun mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi yang terpenting bukanlah tanda lahirianya. Tanda lahiriah kita di zaman sekarang banyak. Tanda salib ada di rumah kita, bahkan di badan kita ada tanda salib. Tapi apa perbuatan kita? Menandakan tentang salib itu atau tidak? Tanda lahiriah tidak mempengaruhi iman seseorang. Oke, orang dari luar melihat, oh ada salib di rumah, berarti ini orang Kristen. Tapi kalau setiap saat perlakuan dan perbuatan mereka tidak menggambarkan iman mereka, itu pada hakikatnya mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Melalui firman Tuhan pada hari ini, pada saat ini yang kita renungkan, hendak menegaskan bahwa apa dan siapapun kita, hendaklah kita beriman dalam keberadaan kita masing-masing. Kita tidak perlu mengubah tentang apapun yang ada, yang kita bawa dalam kehidupan kita sejak lahir. Sebab saya mau katakan, tidak ada orang yang bisa memilih dari keluarga mana dia harus lahir. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kehidupannya sehari-hari sungguh-sungguh memberlakukan kasih setia Tuhan dalam perkataan, perbuatan, dan pemikirannya. Karena itu, berdasarkan pemahaman yang ada pada kita saat ini, maka keselamatan itu ditentukan oleh Tuhan. Meskipun kita tahu bahwa keselamatan itu bukan karena amal bakti kita, tetapi bagaimana iman kita kepada Kristus, sehingga
segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita pada saat ini sungguh-sungguh menggambarkan iman itu. Dan marilah kita bersama-sama sebagai orang percaya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang sudah dan kita dapati dari iman Kristiani kita, yang sejalan dengan maksud dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Minggu-minggu ke depan atau minggu-minggu ini bahkan kita mengingat di bulan Agustus kita masuk pada tahun kemerdekaan yang akan kita rayakan bersama. Karena itu, nilai-nilai luhur Pancasila sejalan dengan nilai-nilai luhur iman Kristen yang ada. Marilah kita menjadi seperti sebagaimana awalnya Tuhan memanggil kita untuk tetap menjaga spiritualitas kita dan meniadakan segala sesuatu yang lahiriah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari kita pulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, tidak perlu mengubah tentang suku dan lain sebagainya. Untuk menyatukan diri supaya kita tidak dipandang sebagai memiliki sosialitas yang rendah. Tetapi mari kita masuk dalam kehidupan bangsa dan negara, masyarakat dan lingkungan untuk tetap dan terus menyatakan iman Kristiani kita, sehingga banyak orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Memang banyaklah tuai yang bekerja hanya sedikit. Minta dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan mata yang terbuka, dengan hati yang tertuju kepada Allah, dan dengan sikap yang sempurna. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk kembali. Mari sehati sepikir kita satu di dalam doa syafaat. Doa syafaat bukan waktu untuk menengok HP. Doa syafaat bukan waktu untuk hilir mudik. Mari dengan kesungguhan hati kita menaikkan syafaat kepada Tuhan, sebab doa yang sungguh-sungguh disampaikan besar kuasanya. Mari berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan, sebab siapakah kami yang Tuhan layakkan dan perkenankan dianugerahkan berkat-berkat terindah dalam kehidupan kami. Sepanjang sepekan kami boleh melewati kehidupan yang di dalamnya berbagai hal kami hadapi, tetapi berkat penyertaan Tuhan memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan, ketika Tuhan menghimpunkan kami sebagai orang percaya di rumah Tuhan yang kudus ini, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan atas setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar dan baca dari Alkitab meneguhkan kami, kiranya kami tidak melihat tanda-tanda lahiria sebagai suatu hal yang patut untuk diubah supaya kami dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, tetapi kami juga boleh tetap melihat bahwa perbuatan iman berdasarkan kasih setia Tuhan itu yang terpenting, sehingga kami memenuhi hukum-hukum Allah. Mampukan kami Tuhan untuk memberlakukan kebenaran firman-Mu. Bapa, tertunduk dalam kerendahan hati, namun tengadah kepadamu, kami menyerahkan gereja Tuhan di muka bumi ini, di Indonesia, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, fungsionaris Majelis Sinode, jemaat-jemaat secara sinodal, unit misioner secara sinodal. Tuhan berkenan memberkati. Lebih khusus lagi GPIB Jemaat Peniel Palembang. Tuhan memberkati presbiter yang Tuhan panggil, tetapkan dan utus untuk menggembalakan jemaat-Mu. Berkati kiranya unit misioner yang ada di tengah-tengah persekutuan pelayanan dan kesaksian gereja dan jemaat-Mu di GPIB Peniel Palembang ini. Berkati kiranya setiap warga jemaat dalam keseharian hidup mereka sebagai suami istri, dalam mengasuh merawat kehidupan keluarga dan rumah tangga, dalam mendidik dan mengajar serta menuntun anak-anak, sehingga semuanya boleh Tuhan berkati, juga pekerjaan dan usaha, agar kebutuhan hidup tetap terpenuhi. Terlebih lagi kami berdoa ketika kami dalam pergumulan, maka Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat menanggungnya, jalan keluar dan petunjuk yang Tuhan nyatakan, sehingga kami dimenangkan dari setiap bentuk pergumulan hidup yang ada. Dalam sukacita kami pun, kiranya kami tetap mengingat kasih setia Kristus dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bagi orang tua lanjut usia
yang bersama dengan kami dalam ibadah, di rumah ataupun di kampung halaman. Anugerahkan sukacita, ketenangan dan kedamaian di hari tua untuk menyaksikan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang dalam pertumbuhan yang masih kecil, mereka dalam pendidikan dari tingkat playgroup sampai perguruan tinggi, yang ada di sisi kami ataupun yang terpisah jarak waktu dan tempat, Tuhan ada menyertai dan memberkati anak-anak kami. Yang mencari pekerjaan, Tuhan anugerahkan pekerjaan yang daripadanya segala sesuatu kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Yang dalam mencari teman hidup, pertetapkan teman hidup yang takut akan Tuhan. Yang bergumul dengan kelahiran anak, biarlah kiranya Tuhan memenuhi kehidupan keluarga mereka, pasangan suami istri yang merindukan kelahiran anak, sehingga Tuhan mewujudkan sukacita dan kebahagiaan itu dengan lahirnya anak-anak dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi janda duda anak yatim piatu, peliharakan mereka di tengah-tengah kehidupan kami, untuk mengingat bahwa kehidupan kami adalah saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan, secara khusus pelayanan diakonnya di GPIB Jemaat Peniel Palembang. Kami membawa orang tua yang oleh karena usianya berada dalam kelemahan tubuh, Oma Marlina Kundiman, Opa JF Kundiman, Oma Kristina Rukini Obinaru, Opa Veli Bororing, Opa Heri Waluyo. Dan kami juga menatang menopang rekan sepelayanan kami, Ibu Dosni Aritonang, yang masih dalam masa pemulihan. Tuhan berkenan memberkati. Bapa yang Maha Kudus yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk sukacita dan syukur yang dialami oleh jemaat-Mu sepanjang sepekan oleh karena berhari ulang tahun. Ibu Yeni Kipu, Saudara Gorga Sinambela, Saudara Kevin Siregar, Ibu Dewi Sri Lestari, Bapak Haris Heskel Lavere, Saudara Brian Elisa Koten, anak kekasih Kezia Abigail Gainau, Ibu Helen Kalangi Muhede, Ibu Sri Arna Lololuan, Ibu Joyce Luarwan Lololuan, Saudara Alfredo Sumanti, Saudara Komet Yusri Parongko. Tuhan berkenan menyempurnakan syukur dan sukacita. Demikian mereka juga yang bersyukur karena ketambahan setahun usia perkawinan, kesuksesan dalam karir ataupun studi. Bapa, tamu-tamu jemaat yang bersama dengan kami setiap minggu dalam ibadah minggu, mereka ada di kota Palembang oleh karena tugas dan tanggung jawab pekerjaan ataupun karena pendidikan. Tuhan memberkati mereka. Demikian kami berdoa, Tuhan memberkati pula para pelaut yang ada dan selalu bersama dengan kami dalam ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberkati mereka ketika mereka harus kembali melayari lautan luas buatan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menghentar dan melindungi mereka sehingga tiba di tujuan pelabuhan selanjutnya dalam keadaan selamat. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang sementara mengikuti tes di Ajendam ini. Tuhan berkenan memberkati mereka sehingga apa yang mereka rindukan dan harapkan Tuhan wujud nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkenan memberkati secara khusus dalam rangka pilkada. Tuhan memberkati sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik, situasi dan kondisi yang aman, terkendali, dan segala sesuatu yang kondusif. Tuhan berkenan memberkati secara khusus di kota Palembang, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Setiap kami yang melayani Tuhan dalam ibadah minggu ini, majelis jemaat yang melayani, pemandu pujian, pemain musik, multimedia sound system, bahkan kostor, sempurnakan pelayanan kami menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharakan kami di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian bagi kemuliaan Allah akan disampaikan oleh pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa GPIB Jemaat Peniel Palembang.
Terima kasih untuk pelayanan pujiannya dari Pelkat PKB. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, telah tersedia kotak khusus persembahan. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dimaksud, dipersilakan memasukkan dalam kotak yang sudah tersedia, langsung setelah kantong kolekte diedarkan. Firman Tuhan dalam Yunus 2 ayat 9, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa dari Tuhanlah keselamatan." Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan rasa syukur dan bersukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ungkapan syukur apa
jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan, serta jadikanlah persembahan syukur ini sebagai berkat bagi sesama ciptaan-Mu melalui pelayanan gereja Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat, kami berdoa. Amin. Persilakan duduk. Segenap presbiter yang melayani mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan tamu-tamu jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta tanggal 11 Agustus 2024. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini. Antara lain yang pertama, jadwal pelayanan sepekan. Sebagaimana tertera. Kedua, jadwal ibadah keluarga. Tertera juga di dalam warta jemaat kita. Ketiga, jadwal katekesasi. Keempat, undangan ibadah. Diberitahukan kepada pengurus dan anggota Pelkat PKP diundang untuk menghadiri ibadah PGIWSS yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 besok pagi. Jam 10 WIB sampai dengan selesai. Tempat Gelora Sriwijaya Jakabaring. Dress code nuansa merah putih. Berangkat dari gereja jam 9 pagi. 5. Pemberitahuan berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 4491 24 MS 21 keputusan tentang alih tugas pendeta, Ketua Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang, Pendeta Melin Estetelepta MTH Konpas, yang akan dialih tugaskan ke GPIB Bahtera Hayat Batam, maka disampaikan kepada jemaat sebagai berikut. Sidang Majelis Jemaat Khusus serah terima fungsi dan jabatan Ketua Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 pukul 16 WIB. Diharapkan semua majelis jemaat hadir. 2. Ibadah Minggu Utus Sambut Pendeta atau Ketua Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 pukul 9 WIB dalam ibadah Minggu pagi. Dimohon kehadiran jemaat. 6. Bantuan diakonia telah didistribusikan pada saat ibadah PKLU tanggal 15 Agustus kepada 15 penerima anggota diakonia pada hari Sabtu 10 Agustus 2024. Demikian untuk diketahui. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPIB Peniel Palembang mengucapkan terima kasih kepada 1. Keluarga Palumbian Nurdin Sektor Pelayanan 2 atas sumbangan mie instan 6 dus untuk keluarga diakonia. 2. Keluarga NN Sektor Pelayanan 4 atas sumbangan berupa mie instan 6 dus untuk keluarga diakonia. 8. Persembahan keris BCA dan Mandiri. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan syukur, persepuluhan atau persembahan lainnya melalui kiris BCA atau Mandiri,
dapat men-screenshotnya dan menginformasikan kepada admin dan kasir Lia dengan nomor telepon sebagaimana tertera di slide. 9. Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Apabila dalam ibadah hari Minggu ini ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama-sama dengan kami mohon berdiri. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak atas kehadirannya dalam persekutuan kami. Silakan duduk kembali Pak. Selamat datang, dan apabila Bapak-bapak membutuhkan pelayanan selanjutnya, mohon dapat menghubungi majelis jemaat yang bertugas pada hari ini ataupun kepada langsung ke kantor gereja pada hari-hari kerja, kecuali hari Senin, kan hari Senin kita libur. Jumlah kehadiran jemaat pada minggu pagi ini, laki-laki 87 orang, perempuan 62 orang, anak-anak 2 orang, jumlah 151 orang. Demikian ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Yesus Kristus untuk menyampaikan kabar sukacita dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat. Jemaat Tuhan, atas nama Allah yang memanggil, meneguhkan dan memberikan otoritas Kristus kepada hamba-Nya, kami diutus untuk menyampaikan berkat kepada kamu. Karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai kita bertemu lagi, sampai